Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Kewenangan KPK semakin dipreteli. Dewan pengawas dibentuk, tapi dewan pengawasnya ompong, tidak fungsional, tidak punya gigi. Padahal kita sudah punya dewan pengawas. Dewan pengawas ini sebetulnya punya mandat, punya kewenangan, punya kekuasaan untuk bisa melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPK. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi saya tidak pernah bisa paham untuk apa kita punya dewan pengawas. Kalau itu bubarkan aja dewan pengawas KPK, dan pimpinan KPK tidak sesolid dan setangguh KPK sebelumnya. KPK itu betul-betul dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan dengan KPK sebelum-sebelumnya. Saya tidak pernah melihat KPK selemah ini. Tidak ada salahnya kalau Presiden turun tangan dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pembahasan. Pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara. Paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan ketua KPK sebelum ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK. Kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pembahasan. Kalau ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pembahasan, pimpinan KPK yang sekarang mesti nonaktif untuk sementara. Selama investigasi penyelidikan itu dilakukan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu bekerja, mengabdikan diri untuk Ibu Pertiwi, memberantas korupsi. Kami bekerja sekuat tenaga dan tentu semua rakyat dimohonkan untuk dukungannya sehingga suatu saat negara kita betul-betul bebas dari praktik-praktik korupsi. Eits, tunggu dulu. Di sini saya sedang tidak mempromosikan Ketua KPK Firly Bahuri. Ini tentang janjinya memberantas korupsi. Padahal semua itu bohong, itu kan bohong, ku tak percaya. Ini Firly Bahuri, Ketua KPK yang namanya tak pernah berhenti jadi sorotan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan karena prestasinya memberantas korupsi, tapi sederet masalah justru menderanya dan merembet ke integritas KPK. Mulai dari main tenis dengan Tuan Guru Bajang saat menjabat Deputi Penindakan, bertemu dengan Ketua Umum Parpol saat uji kelayakan dan kepatutan, dan yang paling fenomenal adalah Tunggu. Ia juga sempat bertemu Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB saat kasusnya sedang bergulir di KPK. Dan yang paling mencengangkan saat Firly menjabat Direktur Penindakan, ia adalah otak diduga bocornya 26 data kasus operasi tangkap tangan KPK. Tapi dari semua temuan-temuan itu, dia masih percaya diri menjual jargon Indonesia bersih dari korupsi. Dengan semangat persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan, mari kita wujudkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Oke, kita lanjut lagi ya. Sederet dosa-dosa tadi hanya bagian dan akumulasi. Sampai saat ini, Firly tetap tak tergoyahkan sebagai Ketua KPK. Mungkin kamu masih ingat, 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Otak dibaliknya juga Firly Bahuri. Terbaru, ia kembali berulah. Ia memecat Brigadir Jenderal Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan sikap Endar yang tak mau menaikkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam perkara Formula E. Alasan Endar cukup logis, tak ada bukti kuat buat menyeret Anies dalam kasus itu. Tapi yang kemudian dilakukan Firly adalah memecatnya. Ia dikembalikan ke Polri dengan alasan yang tak masuk akal. Belakangan Kapolri meminta Endar berada di KPK, tapi yang terjadi kemudian Endar tak bisa masuk ke gedung KPK. Kalau tadi soal Formula E, capturean pesan ini bisa membuktikan ada sesuatu terkait pemecatan Endar. Pesan ini berkaitan dengan bocornya penyidikan KPK yang sedang ditangani Endar di Kementerian ESDM. Ini adalah video saat penyidik menggeledah ruang kerja pelaksana harian Dirjen Minerba M. Idris Froyoto Sihite. Dari penggeledahan ini ditemukan berkas menyerupai laporan kejadian tindak pidana korupsi yang dibuat oleh KPK. Laporan itu bersifat rahasia dari penyidik kepada ketua KPK. Oh ini yang saya cerita tadi nih.
dari sini, nggak usah di. Iya, saya udah sebut di sini. Iya, itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly, dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan sensitif. Lalu mengapa laporan itu bisa ada di ruang kerja Idris Froyoto? Siapa yang memberikan? Usut punya usut, pelakunya diduga Firly Bahuri. Tapi hal itu justru dibantah oleh KPK. Yang menarik dari pemecatan Endar ialah adanya gejolak di KPK. Ini adalah surat kepada Sekjen KPK, Cahya Hahareva dari Kasatgas Penyelidikan. Mereka mempertanyakan alasan pemecatan Endar. Tapi yang kemudian muncul saat audiensi dengan pimpinan KPK adalah ini. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyidik juga diancam dengan sanksi etik oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak usah pakai buka-buka lagi basa-basi karena sudah cukup dibuka oleh Pak Ketua. Di sini ada beberapa pegawai dari KPK sendiri, kemudian ada pegawai dari eksternal seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan dari BPKP. Nah, dari BPKP. Ketika sudah berada di sini, maka harus mentaati aturan tentang kepegawaian yang berlaku di sini. Tentunya tidak lain seperti kode etik. Kode etik itu harus dipahami dan tidak bisa dilanggar. Ketika dilanggar, maka teman-teman akan diminta keterangan atas pelanggaran kode etik. Kalau memang kemudian teman-teman menurut hasil pemeriksaan melakukan pelanggaran kode etik, maka sanksinya tentunya ada. Apakah sanksinya ditegur? Apakah sanksinya nanti dikembalikan kepada instansi asalnya? Lalu, skandal cat Johannes dan Idris pun muncul ke publik. Isinya begini. Johannes pun membantah dan memberikan keterangan di KPK pukul 1.30 pagi. Saya adalah sahabat dan memang saya bersahabat dengan beliau. Saya satu kantor dengan beliau dulu, sehingga persahabatan memang itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian chatting yang saya dengan beliau itu terjadi pada Oktober 2022 sebelum saya bertugas sini. Nah, itu sebelum saya bertugas sini. Dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun. Tentunya kalau orang usia pensiun ini kan dalam kondisi yang sibuk, kemudian tiba-tiba harus berhenti, tentunya kita harus mempersiapkan juga. Pada akhirnya, integritas Komisi Pemberantasan Korupsi terus digerogoti. Akankah kita harus meyakini Indonesia bebas korupsi kepada sosok-sosok seperti ini? Kalau aku sih, satu persatu dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL terungkap ke permukaan. Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap peran Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dalam kasus itu. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Irwan merupakan kerabat dari SYL. Irwan juga adalah mantan anak buah Firly Bahuri saat masih menjabat di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam kasus dugaan pemerasan itu, Irwan sejatinya hanya ingin membantu SYL yang merupakan paman dari istrinya dan disebut tak memiliki niat jahat sedikitpun. Peran dia sebetulnya tidak pernah menduga akan meledak seperti ini kasus. Peran dia sebenarnya hanya ingin membantu SYL sebagai pamannya, omnya karena dia menikahi keponakan dari SYL. Dia ingin membantu titipan dari pamannya saja, kata Sugeng saat dihubungi, Selasa, 10.10. Sehingga dia tidak punya niat jahat yang lain. Nah ternyata kasus ini meledak karena SYL membuka dugaan pemerasan, sambungnya. Sugeng mengatakan Irwan mendapat titipan berupa dana yang diduga diberi SYL untuk Firly. Namun dia tak menyebutkan angka dari dana tersebut. Posisi Kombes Ia ialah membantu permintaan dari SYL untuk menyampaikan titipan dana yang diduga kepada FB. Bahwa benar dana itu diterima oleh sasaran oleh FB atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan, jelasnya. Atas dasar ini, Sugeng menilai Irwan merupakan saksi untuk mengungkap kasus dugaan pemerasan yang kini tengah diusut di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi memang IPW melihat Kombes Ia ini menjadi saksi kunci penting. Benarkah ada dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK FB kepada SYL, ujarnya. Perkembangan informasi soal kasus korupsi di Kementan dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo Subagiodo. Ia sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta 9:10 pagi waktu periksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk saat ini, Ketua KPK Firly Bahuri diadukan ke Dewas KPK buntut dari beredarnya foto pertemuan dirinya dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Lalu bagaimana tindak lanjut dari Dewas KPK? Bahwa sedang dikumpulkan bahan dan keterangannya, terlebih sudah ada aduan masyarakat yang disampaikan pada hari Jumat lalu, Oktober tahun 2023 dengan pelapor dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum. Pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini dianggap oleh pelapor ini ada upaya untuk berkomunikasi dengan pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan dari yang berlaku di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam hal ini adalah peraturan Dewan Pengawas KPK. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kapan jadwal persis untuk dilakukan klarifikasi terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ini. Ini juga masih saya tunggu konfirmasinya dari otoritas Dewan Pengawas. Taufik, dari kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK sudah naik ke tahap penyidikan. Lalu apakah sudah ada penetapan tersangka? Ini tadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Truno Yudo. Memang saat ini pihak dari Polda Metro Jaya masih belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian. Dan untuk saat ini pihak dari Polda Metro Jaya memastikan bahwa penyidik dari yang menangani kasus dugaan pemerasan ini masih terus bekerja mengumpulkan barang-barang bukti, dan nantinya jika sudah ada perkembangan lebih lanjut akan segera dikabarkan melalui media atau menjadi nama saksi yang sempat diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus pemerasan ini, yaitu adalah nama dari Kapolres Semarang, yaitu adalah Kombes Irwan Anwar. Kombes Irwan Anwar ini juga sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Kabid Humas Jawa Tengah, yaitu adalah Kombes Satake Yuda, yang mengatakan memang benar bahwa Kapolres Semarang ini dipanggil memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus pemerasan tersebut. Dan juga seperti yang diketahui saudara, menurut keterangan dari IPW Indonesia Police Watch atau ketua dari IPW yaitu Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa sosok dari Kapolres Semarang ini merupakan sosok penting atau sosok kunci atau saksi kunci, dikarenakan memang peran dari Kapolres Semarang ini bertugas sebagai penghubung antara pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri dengan juga mantan Menteri Pertanian itu Syahrul Yassin Limpo. Dan diketahui juga memang kedekatan dari kedua orang tersebut, seperti yang diketahui bahwa Kapolres Semarang ini merupakan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo yang mana merupakan menantu dari kakak mantan Menteri Pertanian tersebut. Lalu juga kedekatan dengan mantan pimpinan KPK tersebut merupakan bahwa dari Kapolres Semarang tersebut merupakan mantan anak buah dari Firly Bahuri saat menjabat di Polda Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saudara, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya dari Subbit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya, dan kita masih menunggu terkait siapa saja saksi-saksi yang nantinya akan diperiksa. Seperti yang diketahui bahwa kasus ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Sabtu yang lalu, namun saat ini memang pihak kepolisian masih terus mengumpulkan barang-barang bukti sampai sebelumnya nanti akan
memberikan keterangan lebih lanjut kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.